Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan taubat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi. Minggu ini adalah minggu Advent kedua dalam rangkaian perayaan Paskah dan perayaan Natal yang akan kita hadapi nanti pada tanggal 25. Perayaan Advent pertama-tama kali dilaksanakan di sekitar abad ke-4 atau abad ke-5 kalau tidak salah, pertama kali dilakukan. Advent artinya adalah kedatangan. Pada masa-masa 4 minggu ini kita diminta untuk menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dalam bacaan Injil pada hari ini ada dua hal yang bisa menjadi pelajaran atau kita ambil intinya. Yang pertama adalah pribadi daripada Yohanes Pembaptis itu sendiri. Yang kedua adalah pribadi yang mulia yang kita akan nanti-nantikan, yang kita akan tunggu kedatangan. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi besar yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam bacaan pertama juga dikatakan bahwa siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi orang kita. Oleh Nabi Yesaya kita diingatkan pada bacaan pertama. Kemudian di bacaan kedua kita diingatkan oleh Yohanes Pembaptis bahwa luruskanlah jalan bagi Tuhan. Pribadi yang sederhana yang berteriak-teriak di padang gurun, yang berbaju dengan bulu kemudian mengikat bukan ikat pinggang merek Versace dan lain sebagainya. Pribadi yang sederhana. Kerendahan hati, kesederhanaan dari Yohanes Pembaptis adalah dia tidak menyatakan bahwa saya adalah orang yang paling berpengaruh saat itu atau
orang yang memang kalau dalam istilah sini mungkin tim inti ya, atau inti biasa mungkin ya, paling apps lah, paling epen lah. Tapi dia menyatakan dengan kerendahan hatinya. Bahkan di Injil Sinoptik yang lain dia mengatakan, aku ini bukan Mesias. Kemudian saat ditanya lagi, sebenarnya engkau siapa? Dia mengatakan bahwa aku hanya mempersiapkan jalan untuk Tuhan, jalan untuk seseorang yang lebih besar daripada aku yang akan datang berikutnya. Injil Sinoptik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ajakan dari Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, meluruskan jalan yang berbelok-belok, menimbun jalan yang tinggi rendah. Sebenarnya ajakan untuk kita menjadikan diri kita sebuah pribadi yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus pada perayaan Natal. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini diri kita, hati kita sudah siap untuk menyambut Tuhan yang akan datang? Apakah kita sudah tidak bercacat seperti yang dikatakan pada bacaan kedua tadi, akan menyambut kedatangan Tuhan? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, menuju sebuah peristiwa besar, menuju menyambut kedatangan Tuhan, hendaknya setiap pribadi menyiapkan diri, menyiapkan hati, menyiapkan kehidupannya untuk menghadap ke mesbah besar, menyambut kedatangan Tuhan bersama-sama. Mesbah suci yang Tuhan persembahkan, mesbah suci yang Tuhan siapkan akan kedatangannya, membuat kita harus siap. Sudahkah kita bertobat? Sudahkah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang memang sesuai dengan yang telah Tuhan ajarkan? Persiapkan diri kita, persiapkan pribadi kita, persiapkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dalam peristiwa besar seperti hari Natal, Paskah, dan lain sebagainya, biasanya ada sakramen pengakuan dosa. Tetapi berhubung situasi dan kondisi mungkin pastor tidak bisa naik, dan bisa ada sakramen pengakuan dosa, kita dengan sadar diri merenung, dengan sadar diri membuat pengakuan langsung ke hadapan Tuhan, dan setelah mengaku tentunya kita harus bertobat. Kita harus tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, yang membuat jalan kita, membuat arah kita untuk menuju kepada Tuhan menjadi terhalang, atau membuat diri kita tidak siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pertobatan dimulai dari mengampuni, dimulai dari rasa kasih, dimulai dari rasa empati, dimulai dari rasa saling peduli dengan orang lain. Pertobatan atau penyesalan itu merupakan syarat utama untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, agar kita sanggup dan layak untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita dalam masa Advent ini betul-betul menyiapkan diri kita, menyiapkan pribadi kita masing-masing
untuk layak menerima Tuhan, untuk layak menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada perayaan Natal tanggal 25 nanti.